Ya, selamat sore semuanya. Beberapa minggu ini saya mereview kembali, mereview itu kalau bahasa saya paling enak, merenungkan ya, merenungkan peristiwa Paskah yang kemarin kita sudah lalui. Kemudian setelah Paskah, kebangkitan Tuhan. Kemudian nanti ini sebentar lagi kita akan memperingati apa? Kenaikan Tuhan. Setelah itu biasanya gereja-gereja yang mempunyai apa ya, tradisi begitu, mereka akan kumpul untuk 10 hari pencurahan Roh Kudus. Setelah itu hilang semuanya, terus Natal. Habis Natal nanti bentar lagi memperingati Paskah. Ya seperti itu terus gitu ya. Nah, beberapa waktu ini saya merenungkan, kalau kita memakai bahasa memperingati, ya, memperingati itu berarti mengingat-ingat sebenarnya kata lainnya ya, mengingat-ingat, memperingati itu mengingat-ingat. Tapi kalau kita mengingat sesuatu tanpa mengerti makna yang kita peringati, ya nanti sepertinya kita melalui semuanya itu ya sebagai yang tidak bermakna. Ya, kemarin ini saya merenungkan, Tuhan bawalah aku itu untuk mengerti makna yang terkandung di dalam peristiwa Paskah. Saya waktu menyampaikan di pusat itu, saya tahu persis Tuhan ngomong dengan jelas bahwa kita tanpa mengerti makna Paskah, kehidupan kekristenan kita tidak akan pernah berubah. Yo Kristen gini-gini wae memang. Saya mengutip satu ayat yang dikatakan Rasul Petrus bahwa setiap saudara dan saya ini, Paskah itu mengandung arti bahwa hidupmu dan hidupku ini dibeli dengan harga sangat mahal. Bayangin kalau saudara beli barang yang sangat mahal, ya, sangat mahal gitu. Apa saudara tahu barang itu sembarangan gitu? Duncau-cau, warang ya suara, dimulai duncau-cau kan tidak. Saudara kalau punya barang sangat mahal, saudara pasti itu simpan dengan baik. Tidak mungkin saudara taruh sembarangan, saudara. Saya benar-benar merenungkan dan saya berdoa, Tuhan kalau tidak ada pewahyuan tentang makna Paskah di dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan Kristenan kita itu benar-benar kekristenan yang sangat-sangat tidak berguna. Ya, kemarin, ya ini belum ada 2 minggu sudah lalu ya. Kemarin istrinya Pak Bambang pulang menghadap Yesus itu yang luar biasa. Ya. Terus adiknya Cencen itu dipercaya itu yang paling terakhir. Saya tahu dia bercerita, tapi semoga saja sebelum dia meninggal itu dia tahu kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi saya tahu hidupnya ambadu, namanya Samuel. Nama yang luar biasa itu sebenarnya di Alkitab. Berapa hari yang lalu kecelakaan tunggal di Supriyadi, meninggal. Dan saya ditunjukin fotonya tuh, waduh yang ngeri sekali saudara ya. Itu enggak tahu katanya nabrak pohon atau katanya mukanya itu menghantam tiang reklame ya. Jadi ini mukanya itu masuk ke dalam, pecah kepalanya. Saya lihat fotonya. Umur masih muda, 35 tahun. Tadi malam saya di WA sama teman, ada jemaat di pusat meninggal. 2 minggu jemaat ini masih pergi ke gereja. Ya.
Masih saja dada-dada, saudara saya juga lihat. Tapi tidak dada sama saya, masih dada sama kelompok konselnya dia ya. Kemarin meninggal sore jam 3. Saya merenungkan ya, hidup kita ini kan endingnya mati loh, benar enggak? Saya sampai ngomong, saya merenungkan, kemarin saya sharing sama ponakan saya juga. Jatuh bangun di dalam dosa, di dalam dosa. Saya merenung, pulang itu saya merenung, Tuhan, gini, ada yang meninggal, ada yang masih hidup tapi bergumul di dalam dosa dan tidak bisa lepas rasanya dari dosa. Ini benar-benar saya merenung begini, saudara. Merenung apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita tidak menangkap makna Paskah, kehidupan kita itu benar-benar, waduh, benar-benar. Saya nangis kalau sudah gitu sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mau hidup kekristenanku yang menurut firman-Mu. Engkau katakan aku ini, hidupku ini, aku ya, sudah dibeli dengan harga sangat mahal. Saya ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara semua begitu juga kan? Semua saudara yang di sini, apapun keadaan, percaya firman Tuhan, hidup itu dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dengan kematian Yesus di kayu salib. Terus pertanyaannya, ketika kita sudah dibeli, saya merenungkan di firman yang mengatakan, di dalam Kristus kita ini ada ciptaan baru, firman. Pernah enggak saudara merenungkan ciptaan baru sing piye sih saudara itu? Ini benar-benar jadi bahan perenungan saya hari-hari. Tuhan, tolonglah saya. Kalau aku cuma memperingati Paskah, setelah itu ya sudah selesai. Dan kalau baca di Alkitab, setelah Paskah kematian Tuhan dan setelah Tuhan bangkit, ya selama 40 hari 40 malam dicatat oleh Alkitab, dia ketemu murid-muridnya, dia memberitakan satu pesan yang sangat penting, yaitu tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang, kata Alkitab ditulis seperti ini, berulang-ulang satu topik yang sangat penting tentang kerajaan Allah. Nah, gereja Tuhan, saya perhatikan juga di tempat ini maupun di pusat juga sama, saudara. Nah, Paskah, kebangkitan, nyanyi, apa itu nyanyi lagu yang bagus itu? Ada hari esok itu apa lagunya pertamanya? Nyanyi itu saudara ya. Apabila hidup ada esok, apabila hidup untar-gentar. Ya, setelah itu selesai ya sudah. Kebangkitan, nyanyi-nyanyi sudah selesai. Kita tidak pernah mendengar lagi berita-berita seperti Tuhan Yesus yang selama 40 hari 40 malam dia memberitakan satu topik tentang kerajaan. Ya ada khotbah terus macam-macam di sini. Ya tidak apa-apa, itu baik juga, saudara. Tapi saudara mesti bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau angkat satu topik itu? Benar nggak saudara? Kalau 40 hari diulang-ulang satu topik, ini pasti penting topik ini. Dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini kenapa ulang-ulang topik ini? Dan setelah itu mereka dicurai oleh Roh Kudus. Dan setelah itu mereka memberitakan Injil. Dan setelah itu tantangan dalam hidup mereka adalah mengikut Yesus
keputusanku. Mereka semua menghadapi namanya aniaya. Tadi di belakang waktu nyanyi itu saya ingat zaman saya masih sekolah di seminari, dibacakan kalau makan siang itu membaca satu buku, ya, satu cerita gitu ya. Sambil makan, kan enak ada yang cerita, benar ya? Setel musik yang merdu, kemudian kita mendengar orang mendongeng di situ, kurang lebih setengah jam. Ada yang membacakan cerita. Saya juga pernah membaca. Menurut saya bukan baca cerita, tapi baca ayat. Jadi makan siang itu sebelum setelah doa, kemudian membaca ayat bahasa Inggris tapi. Kalau saya itu enggak Jawa sendiri ya. Baca bahasa Inggris ayat Alkitab. Tapi satu saat pernah baca satu cerita yang konon ini mengandung kebenaran. Judul ceritanya Quo Vadis Domini. Tahu artinya ya? Quo Vadis Domini itu artinya mau kemana engkau Tuhan? Judulnya bahasa Indonesianya seperti itu. Itu mengisahkan perjalanan Rasul Petrus pergi ke kota Roma. Dan aniaya luar biasa zamannya Petrus itu, benar-benar aniaya yang luar biasa. Orang yang mengaku dirinya Kristen ya sudah habis, diseksa, dibunuh, dibakar, dimakankan singa. Pokoknya orang yang percaya Yesus hadapannya mati, kematian. Dan kematiannya mesti melalui siksaan. Nah, Petrus tidak tahan, dia melarikan diri dari Roma. Nah, waktu perjalanan dia lari, dia ketemu Tuhan Yesus di jalan. Petrus tahu ini Yesus, dia tanya, Quo Vadis Domini begitu. Ya. Tuhan kau mau kemana? Aku mau ke Roma, kata Tuhan. Wah, Petrus menangis. Petrus tahu persis. Ya, jawaban Yesus itu membuat hatinya kembali ke Roma. Dan akhirnya dia ditangkap dan dia disalib. Ketika dia disalib, dia ngomong, aku tidak mau seperti guruku disalib, aku harus disalib, kepalaku terbalik. Dan setelah di gereja diakui Petrus disalib dengan kepala di bawah di Roma. Semua rasul semua mati jadi mati. Banyak pengikut Yesus zaman itu matinya mati kesengsaraan. Mereka benar-benar tahu persis arti makna Paskah itu seperti apa. Dan mereka tidak gentar menghadapi kematian, tidak gentar. Karena gurunya itu memberi contoh seperti itu. Saya berdoa benar-benar supaya gereja Tuhan sadar bahwa Paskah ini mengandung nilai yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Yesus melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita, membayar hargamu dengan harga yang sangat mahal. Yang tanyakan dalam hidupmu, apakah yang dilakukan Yesus itu sangat berarti dalam hidup? Kalau kau tahu makna Paskah, wah hidupmu sangat berarti, engkau pasti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Saya waktu kemarin dengar punan saya itu cerita, saya nangis di hati, dalam hati. Tuhan, saya percaya ketika makna Paskah itu terjadi dalam hidupnya, dia pasti menjauhi dosa. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang luar biasa. Kemarin di depannya Pak Bambang saya ngomong, di dalam Tuhan tidak ada kematian. Amin. Tidak ada kematian. Kita sebagai orang Kristen tidak mengenal namanya kematian. Yang kita kenal adalah kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Jasad kita memang suatu saat bisa mati, tapi jasadnya ini bukan mati. Kalau Tuhan ngomong tidur. Dalam semua kalau di sini mati, saudara itu dikatakan oleh Tuhan tidur.
Tidur bisa bangun ya? Bisa. Kecuali dablek males. Kemudian banyu es ya pun riwaya dablek ya. Tapi tidak semua orang tidur mesti bangun, benar dari itu. Ya. Tuhan Yesus ngomong begitu, kita mati dikubur, tapi satu saat nanti dibunyikan alarm. Kalau Alkitab mengatakan sangkakala Allah, semua orang mati, yang mati udah ribuan tahun sekalipun, batangnya orang enak bahasa kasar, bangkainya aja tidak ada, bentuknya aja tidak ada. Semua ketika Tuhan memanggil namanya bangkit semua. Besar kecil, tua muda yang keguguran sekalipun, kuasa Tuhan sanggup membangkitkan semua. Dan semua orang kata Alkitab, besar kecil, tua muda, semua menghadap tahta Allah. Dan di tahta Allah itu dibukakanlah semua kitab. Semua kitab. Alkitab catat dengan luar biasa. Nah, agamamu Islam ya kitabmu yang dibuka apa jenis? Injil. Ya enggak. Namanya Quran yang dibuka. Hindu apa? Dibuka kitabnya. Apa saja. Semua orang yang percaya kitabnya dibukakan kitabnya. Dan kitab mereka masing-masing itu punya konsekuensinya kalau mereka berdosa. Tapi di Alkitab ada satu kitab yang lain namanya buku kehidupan. Dan ketika buku kehidupan dibuka, oh Sasya ada, ayo masuk surga. Kamu namanya ada tulis di sini. Saya pernah cerita ini om yang di depan ini, saudara pernah ingat enggak cerita saya? Si om di depan ini ketika umur 75 tahun meninggal, belum percaya Tuhan Yesus. Dia kena serangan jantung, dia meninggal. Dia cerita sama saya waktu itu, aku kena serangan jantung, aku mati tuh, aku tahu persis nyawaku tuh metu ke awakku. Dia ngomong gitu ya. Aku tahu dong, kok aku metu ke awakku, jadi dia ngomong gitu ya. Keluar itu dari tubuhnya. Terus kemudian rohnya si om ini berjalan. Dia ngomong, aku berjalan waktu itu. Aku berjalan dan aku menuju satu pintu gerbang yang besar dan bercahaya. Dia ngomong. Si om ini, saudaraku ya, sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Dia berjalan sampai di pintu gerbang yang bercahaya itu ada Petrus dan Yohanes. Ya, ini kayaan saya sendiri ya. Dia pokoknya cerita ada 2 orang katanya. Dia lihat 2 orang di situ buka buku tamu katanya dia. Dibuka-buka bukunya gini. Sama 2 orang. 2 orang itu tidak lihat si om itu cerita. Dia 2 orang tidak lihatin saya. Dia buka-buka buku terus ngomong bahasa Jawa. Jenengmu ngono balik. Hidup lagi sampai dia cerita sama saya. Saya bukakan Injil ini namanya buku kehidupan. Dan umumnya dimasukkan sama anaknya ke pelvis, suami istri, semuanya baptis dan percaya Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Kebangkitan Yesus, dan kalau kau percaya, kau tidak akan mati selamanya. Kenapa tidak mati selamanya? Karena namamu ada di buku kehidupan. Namanya apa? Buku kehidupan. Ini luar biasa. Mari kita mesti merenungkan Paskah itu maknanya apa dalam hidup. Kebangkitan Tuhan itu maknanya apa dalam hidup. Bentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Tanya Pak, maknanya apa Tuhan kau naik ke surga? Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, bentar lebih baik kalau aku pergi daripadamu, supaya aku mengutus roh penolong. Keren ya saudara? Dan nanti hari Kamis kita ada kebaktian sore di sini ya, jam 5 sore. Nanti saya sampaikan pesan Tuhan yang baru. Saya waktu merenungkan ini saya benar-benar saya berdoa, Tuhan tolong gereja itu memaknai apa yang sudah kau lakukan dalam hidup kami.
supaya di akhir zaman hidup kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Yesus mati di salib bukan karena saudara sudah baik, tidak. Yesus mati di kayu salib ketika saudara dan saya berdosa di dalam dosa, supaya oleh kematian Tuhan hidup saudara dan saya ini menjadi milik Tuhan kembali, bukan milik dosa. Ini hari-hari ini saya merenungkan beberapa kejadian orang meninggal. Saya merenungkan, Tuhan, kalau Kau panggil aku, biarlah aku mati karena aku mengasihi Engkau. Amin. Ini kematian yang luar biasa sekali. Di dalam hidupmu hari-hari ini kau harus menata ulang hidup dan hidupku ketika kau mengikut Yesus. Menata ulang dalam arti kata menurut hati saya, dalam mesti berdoa minta sama Tuhan supaya makna Paskah ini menjadi satu kehidupan di dalam hidup kita. Makna kebangkitan Tuhan ini benar-benar harusnya terjadi dalam hidup kita sekarang. Kebangkitan manusia roh, kebangkitan dirimu dalam mengikut Tuhan, pasti mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ini harus ada roh kebangkitan. Kalau saudara melihat itu kekristenanmu ngene-ngene tok, ya sembahyang mau Tuhan. Tuhan, aku tidak mau hidup Kristenku seperti ini terus. Ingin mengalami namanya kuasa kebangkitan yang membangkitkan kehidupan rohani di dalam Engkau. Itu harus terjadi, benar tak? Ini yang saya doakan, saya renungkan, saya minta sama Tuhan supaya gereja Tuhan mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup dan hidup. Nanti kita hari Kamis di sini kita akan menyampaikan tentang pencurahan Roh Kudus itu buat apa sih sebenarnya? Itu akan menjadi perenungan kita juga. Ya. Di sore hari ini saja yang saya bagikan. Ya saudara pulang dari tempat ini, kalau mau malam mau berdoa, malam mau tidur berdoa, supaya apa yang sudah dilakukan Yesus dalam hidup dan hidup semakin menjadi nyata. Kenal benar-benar Yesus mengasihi engkau dengan totalitas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu sore hari ini. Kami sungguh-sungguh merindukan gereja di tempat ini, jemaat Tuhan benar-benar boleh mengerti bahwa sungguh-sungguh mengasihi kami, ya. Kalau kami nyanyikan pujian mengikut Engkau adalah keputusan kami, Tuhan, biar kami mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami, Tuhan. Sungguh-sungguh, karena itu tidak ada pilihan lain bagi kami, karena sesungguhnya hidup kami adalah milik-Mu. Kau sudah bayar lunas hidup kami dengan kematian di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Mari pakai berdiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, dan kau berdoa supaya kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu. Firman yang mengubahkan sikap hidup kita ketika kita masih hidup dan mengikut Tuhan. Kuat menjadi kerinduan, menjadi doa, menjadi seruan hatimu. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera Bapa. Penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kuasa firman Tuhan mengubahkan hidupmu dan hidupku, supaya seperti kata Tuhan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal dirinya, pikul salibnya, dan mengikut aku. Itu kuat, nyata dalam setiap kehidupan kita.
supaya hidup kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan di mana saudara dan saya ada, orang akan melihat Yesus nyata dalam hidup dan hidupmu, sehingga hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan berkati. Silakan duduk.